2 sesi lagi nanti 2 minggu ke depan. Ya, oke. Nanti kita sampaikan. Terima kasih Pak Pendeta John Anwar atas usulan ini. Kiranya ini juga nanti menjadi bahan untuk kita diskusikan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Karena hambanya juga sudah masuk, silakan Ibu Endang naikkan satu pujian sebelum kita masuk dalam pelajaran ke-8 pada hari ini. Ya, baiklah. Kita sebelum masuk ke firman Tuhan, kita akan menyanyi satu pujian. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Karena kau menjaga kuat, karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Tak ada yang bagi Tuhan, tak ada yang takut. Sediakan bagiku, ku ditangkap dan dipulihkan. Pujiannya sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, dan dipulihkannya. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Bapa yang baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Tuhan, terima kasih buat persekutuan kami saat ini. Tuhan memberkati kami dalam kami belajar Tuhan pemuritan yang kami akan bahas dalam serial yang ke-8 ya Tuhan. Memberkati kami, mengurapi kami dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, shalom bagi kita semua. Ya, saya minta maaf terus bahwa setiap Sabtu sekarang nggak bisa lagi tepat di jam 5 karena saya harus pimpin ibadah di gereja kami, yaitu ada namanya 30 menit bersama dengan Tuhan. Ya, 30 menit bersama dengan Tuhan dengan dari jam 4.45 sampai jam 5:15. Jadi minta maaf setiap Sabtu saya mungkin datang terlambat. Nah, ya, tolong sebentar Ibu Yuli, ini dulu sebentar, saya ada penyampaian sebelum ini. Ya, ini nanti dulu. Jadi supaya kita lihat wajah dengan wajah. Ya, karena ku pandang wajahmu dan pandanglah wajahku, gitu kan? Jadi sehingga menjadi seru gitu karena pandang-pandangan wajah dengan wajah. Ya, Bapak Ibu, bahwa tema kita hari ini adalah tertanam dalam gereja lokal. Ya, tertanam. Kita ini diibaratkan benih yang ditanam di satu tanah yang subur. Itulah gereja lokal kita. Ya, gereja lokal kita. Nah, di gereja lokal kita itu bukan berarti tidak ada masalah. Bisa kita bermasalah antar jemaat, bisa bermasalah antar pelayan, bisa bermasalah dengan antar pendeta, bisa bermasalah antar pemimpin. Jadi dari jemaat ke pemimpin bisa ada masalah. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai kita berpikir bahwa masalah itu tidak ada di gereja. Di gereja Tuhan pakai masalah
untuk mempertajam kita. Karena Alkitab bilang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau ada seperti begitu, bukan berarti kita harus hengkang. Kita harus tetap tertanam dalam gereja lokal itu. Gereja lokal kita itu adalah area subur, dan di situ ada mungkin kerikil-kerikil, itu biasa. Ya, saya petani. Jadi di kampung saya ada namanya tanah yang bercampur batu. Ternyata tanah yang bercampur batu itu bagus kalau tanam kacang. Kacangnya itu jadi penuh-penuh. Ya, jadi penuh kacangnya. Itu. Jadi oleh karena itu, Bapak dan Ibu Saudara, kita harus belajar tertanam dalam gereja lokal. Kita nggak boleh bilang, pendetanya begini. Bapak Ibu, ke gereja manapun kau pindah, selama gereja itu masih manusia gembalanya, pasti di situ ada masalah. Tidak mungkin tidak ada masalah, Bapak Ibu. Pasti ada masalah. Pasti ada goresan. Tapi yang menentukan kita tergores, terluka, tersakiti, bukan masalah itu yang membuat kita terluka dan tergores dan tersakiti. Bukan, saudara. Bukan pendeta itu yang membuat kita sakit. Bukan teman sepelayanan kita yang membuat kita sakit. Bukan orang-orang di sekitar kita yang membuat kita sakit. Tetapi yang membuat kita sakit, kita yang memilih jadi sakit. Maka kita sakit. Gitu loh Bapak Ibu. Tapi kalau kita tahu bahwa dunia ini adalah tempat masalah, atau dengan kata lain, hidup itu warnanya masalah. Jadi artinya kalau kita tahu hidup itu warnanya masalah, ya kita lewati setiap masalah bersama dengan Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Nah, Bapak dan Ibu Saudara, bersama dengan Tuhan kita lewati semua. Bukankah Alkitab berkata bersama dengan Allah kita lakukan perkara besar? Tetapi Bapak dan Ibu Saudara, kenapa sedikit masalah kita langsung hengkang dari gereja? Gereja yang kau tempati itu, saya percaya tidak sembarang Tuhan taruh kau di situ. Kau ditabur di situ bagaikan benih, dan gereja itu bagaikan tanah yang subur. Tetapi ada proses kehidupan yang mewarnai kehidupan kita. Jangan sampai kita cepat-cepat tercabut. Karena sedikit masalah tercabut, sedikit masalah tercabut. Itu nggak boleh Bapak Ibu Saudara. Gereja-gereja banyak di mana-mana, tapi jemaat itu saja. Gereja ini satu dipecahkan, pindah dari gereja satu 2 orang, dari gereja satu 2 orang, 3 orang. Itu bukan sehat. Ini kan kita ini ada hamba-hamba Tuhan. Jangan rindukan perpecahan gereja untuk pindah orang itu ke gereja kita. Jangan rindukan ada masalah di tempat lain supaya orang itu pindah ke gereja kita. Gus Dur bilang, ini mengerikan. Gus Dur bilang, biarkan saja gereja itu. Biarkan. Nggak usah diapa-apain kok. Toh juga mereka itu, berarti anak buahnya Gus Dur mensurvei. Toh juga mereka-mereka itu nggak tambah kok jumlahnya, cuman gerejanya yang tambah. Jumlahnya itu saja kok. Gus Dur saja tahu. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau namanya penanaman gereja yang benar, tanam gereja, itu harapannya jiwa-jiwa yang belum percaya Tuhan, jiwa-jiwa yang rusak, jiwa-jiwa yang mereka belum mengenal Tuhan. Itulah yang kita harus tampung. Bukan menampung jiwa-jiwa yang pindah dari gereja satu bahkan dibujuk. Ini salah. Upahmu tidak ada. Buka gereja, kalau mengharapkan jiwa-jiwa orang lain datang, upahmu tidak ada. Lebih bagus jemaatmu 2-3 orang, tapi itu benar, murni kau layani dari yang tidak benar, dari yang tidak percaya, dari yang rusak, dari yang kotor. Itu yang harus perlu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita menjadi pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan murni. Di gereja kami di sini, ya kalau itu pun yang membuat kita lamban bertumbuh, ya terserah, nggak apa-apa. Selalu saya tanya, dari mana?
Kalau itu umpamanya dari gereja sekitar, ya saya bilang balik, ngapain di sini? Kecuali kalau mereka itu, oh kami di sini Pak, tapi baru pindah, oh puji Tuhan. Namanya pindah dari Wonosobo, masa kita suruh balik ke Wonosobo hari Minggu gereja? Ya nggak mungkin atuh. Tapi kalau itu cuma tetanggamu, cuma tetangga kelurahan yang cuma jalan kaki 30 menit, ya nggak begitu Bapak Ibu. Jadi kita tidak harapkan itu. Nah, perhatikan Bapak Ibu, kita harus tertanam di gereja lokal. Ingat sekali lagi, kita benih. Gereja lokal itu adalah tanah yang sudah Tuhan siapkan untuk engkau di situ bertumbuh. Jadi kalau kau nggak bertumbuh di situ, jangan-jangan kita yang salah. Kita nggak mau bereaksi di gereja itu untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, nah perhatikan. Saya buat analogi cabe, ya, cabe dibikin di sebuah taman. Cabai yang pertama ditanam di situ, dibiarkan, dirawat, disiram, terus menerus. Lalu cabai yang kedua ditanam, dibiarkan, dirawat, disiram, tapi belum 1 bulan sudah dipindahkan lagi ke tanah yang lain. Di situ disiram, dirawat, belum 1 bulan lagi dipindahkan ke tanah yang lain. Coba perbandingkan cabai yang tadi di situ terus menerus dirawat, disirami terus dengan cabai yang dipindahkan 1 bulan di sini pindah ke sini, 1 bulan di sini pindah ke sini. Kira-kira pertumbuhannya sehat apa tidak yang dipindah-pindahkan itu? Enggak sehat, kuntet. Makanya banyak iman orang percaya kuntet. Kenapa? Pindah sana pindah sini. Kuntet imanmu. Jadi oleh karena itu, marilah kita tertanam di satu gereja lokal. Makanya sebelum menentukan gereja lokal, tanya Tuhan, doa, Tuhan, di gereja mana saya ini? Ya tentunya lihat gereja yang peduli, mau berkunjung, mau bertanggung jawab kalau ada acara di rumah kita, ada yang meninggal dia bertanggung jawab, semua dia bertanggung jawab. Itu namanya gereja. Kalau itu kita sudah temukan, tertanamlah di situ. Walaupun ada masalahnya, ada kerikil-kerikilnya, itu harus kita tertanam di situ. Jangan jadi jemaat yang cengeng, yang suka pindah-pindah itu. Nih, dengar baik, kalau ada di antara kita begitu bertobat, kalau ada yang suka pindah-pindah hanya sedikit masalah, sedikit ini nggak cocok, berarti kau adalah jemaat cengeng. Kau adalah jemaat kanak-kanak yang hanya cuma mau diperhatikan. Kau bukan jemaat dewasa. Jemaat dewasa itu bukan lagi diperhatikan, tapi jemaat dewasa memperhatikan. Itu harus perlu kita amati dalam hal itu. Supaya kita menjadi jemaat yang memperhatikan. Harusnya kita di sebuah gereja, kita menyokong gereja dalam segala hal. Ini ada kadang-kala kita ya karena keinginan kita diperhatikan, cengengnya kita. Gembalamu berfokus hanya kepadamu. Kasihan. Dikit-dikit kau yang diurus, dikit-dikit kau yang diurus. Padahal ada masih banyak jiwa-jiwa yang mau dilayani. Jadi sebenarnya kalau di gereja itu ada yang ingin diperhatikan. Kadang-kala ada masanya dicuekin. Sama kan dengan anak kita. Kalau dikit-dikit mau diperhatikan, akhirnya kita cuekin. Akhirnya dewasa dia. Jadi janganlah kita menjadi jemaat yang cengeng, yang hanya diperhatikan. Kalau jadi jemaat, jadilah jemaat yang dewasa. Yang membuat gembalamu tersenyum. Gembalamu kalau tersenyum, itu berkat 100 kali lipat kali ganda senyumannya itu buat kau. Jadi jemaat yang tidak menyusahkan gembala. Jadi jemaat yang membuat bahagia gembalanya. Karena kebahagiaan gembalamu adalah kebahagiaanmu 100 kali lipat. Dengar sekali lagi. Jadilah jemaat yang membuat gembalamu berbahagia. Karena kebahagiaan gembalamu membuat kebahagiaan dalam hidupmu 100 kali lipat. Luar biasa loh saudara. Kasihan gembalamu ngurusin 10 orang contohnya.
Kau cuma urusin satu keluargamu. Dia urusin, kalau jemaatnya 10 orang, tambah satu keluarganya, 11 orang diurusin. Ringankan bebannya, supaya dia bersuka cita melayanimu. Supaya dia berbahagia melayanimu. Dia enggak sedih hati melayanimu, tapi bersuka cita. Karena engkau membuat dia tersenyum. Kau berkorban, kau mau mengatasi persoalan di gereja, mengembangkan gereja, membawa jiwa-jiwa ke gereja. Betapa tersenyumnya gembalamu. Ingat, segitu gembalamu tersenyum. Satu kali senyum gembalamu, 1000 kali tersenyum Tuhan di atas. Itulah membuat kebahagiaanmu menjadi 100 kali lipat. Gitu loh Bapak dan Ibu ya. Jadi ini hari ini kita akan masuk dalam materi tertanam dalam gereja lokal. Jangan dikit-dikit. Gembalamu yang kau bicarakan, pendetamu yang kau bicarakan. Jangan suka bicarain pendeta lah. Jangan suka bicarain gembala lah. Kalau memang dia salah, biarin saja. Kalau memang bisa, doakan. Atau ngomong 4 mata. Jangan bicarakan di belakang. Ngomong 4 mata, Pak. Bapak saya lihat kemarin gandeng perempuan lo di mall. Siapa tahu yang digandeng itu bukan perempuan yang kau curigai itu selingkuhannya. Tahu-taunya anaknya yang baru pulang dari Amerika. Yang tidak pernah kau lihat. Kan akhirnya kau jadi dosa. Gitu kan? Jadi oleh karena itu, kalau tidak ada kemampuan untuk menegur dengan 4 mata, paling tidak kau doakan supaya Tuhan yang mengubah. Kalau pendeta itu ada yang salah. Pendeta juga bisa salah. Tapi yang kau menjadi tangan-tangan Tuhan yang memperbaiki kami sebagai pendeta hamba Tuhan. Dengan kita ngomong bisa loh saudara sama pendeta. Ngomongin nggak boleh, ngomong boleh. Ngomongin jangan. Beda kan? Beda nggak kira-kira? Ngomong sama ngomongin. Beda. Ngomong 4 mata. Pak pendeta, saya begini loh Pak. Tadi minggu kemarin Bapak itu rasanya ada yang nggak cocok. Siapa tahu ada keliru nih Pak. Begini. Nah kalau pendetanya adalah pendeta yang benar, dia bilang, oh iya Bu, terima kasih. Sudah koreksi khotbah saya, terima kasih ya Bu. Kau didoain. Tapi kalau ngomongin pendeta, tuh kan dia tuh. Pendeta kemarin, pendeta kita. Khotbahnya kesana kemari. Waduh, nggak betul tuh. Itu ngomongin. Jangan. Pendeta itu, kita semua biji matanya Tuhan. Tapi pendeta itu, apalagi dia gembala sidang, dia lebih daripada biji matanya Tuhan. Karena dia di dalam wahyu itu dikatakan, ada 7 malaikat jemaat yang di wahyu. Itu adalah gambaran daripada seorang pemimpin gereja. Yang spesial di mata Tuhan. Kalau yang spesial ini kurang ajar, nggak bagus, ingat aja Tuhan akan bertindak sama dia. Jadi jangan sampai kita menjadi berpindah-pindah karena cuman ini begini. Jangan jadi jemaat cengeng. Jadilah jemaat yang militan, yang kokoh, yang berkualitas. Yuk, silakan Kak, buka materinya. Saya nih tinggal kacamata saya di rumah Harapan Elok, rumah saya. Jadi nggak bisa lihat, saya minta dibantu ya Kak Yuli. Ya, silakan bisa dibantu Kak. Ya, silakan. Dibacakan. Ya, ada Ibu Yulika dibacakan. Ya, naik. Tertanam dalam jemaat lokal. Ayo naik. Ya, silakan dibaca. Ya, tertanam dalam jemaat lokal. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Oke, tunggu. Sampai di situ dulu. Dikatakan kamu bukan orang asing. Jadi gereja sebagai lahan tempat sarana, kita bukan orang asing. Tapi kita dikatakan
warga, ya apa namanya, kawan sewarga, ya kawan sewarga orang-orang kudus. Nah, ini dimulai dari orang-orang kudus, itu dimulai para rasul atau dikatakan para pendeta, pimpinan gereja. Jadi itu harus perlu dipegang bahwa kita orang-orang kudusnya Tuhan. Jadi jemaat yang dimasukkan di situ menjadi warga, ya, sewarga dari orang-orang kudus, dari gembalanya kudus ke semua pelayannya kudus, semua jemaat-jemaat kudus. Akhirnya kita ditempatkan dalam satu gereja, warga kerajaan Allah yang kudus. Nah, kalau warga kerajaan Allah yang kudus, ini saya yakin di dalam mulutnya tidak ada lagi kecurangan, bohong, tidak ada lagi tukang ngomong lagi. Namanya juga kita menjadi orang yang kudus. Kita menjadi orang yang kudus. Nah, oleh karena itu, mari kita sadarkan diri, segitu kita ditaruh di dalam gereja lokal, di gereja jemaat lokal, kita ini adalah warga kerajaan Allah yang kudus. Ya, warga kerajaan Allah yang kudus. Yang dikatakan di situ, kita menjadi keluarga Allah. Keluarga Allah artinya punya tipikal sama seperti Allah. Itulah keluarga Allah. Nah, kalau ini ada dalam diri kita, saya percaya tidak akan mungkin ada perpecahan. Itu perlu kita harus pahami. Ya, silakan. Ya, tadi sampai dengan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia. Dikatakan di situ, di dalam Dia seluruh apa namanya itu? Bangunan rapi tersusun. Jadi gereja lokal itu adalah bangunan-bangunan yang rapi tersusun. Makanya ada susunannya, gembala sidang, wakil gembala, ada penatua, ada pelayan, ada jemaat. Itu rapi tersusun, ya. Harus rapi tersusun. Nah, lalu dikatakan di situ, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Jadi saudara, kalau ada di gereja lokal, kau di situ ditempatkan bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Kita adalah bait Allah yang kudus di gereja lokal itu. Kita tidak, namanya kudus tidak membawa masalah. Tidak mempersoalkan masalah, tapi menyelesaikan masalah. Tidak membicarakan kekurangan orang, tapi memperbaiki kekurangan orang. Supaya pulih kehidupannya. Sehingga terjadi kita warga kerajaan Allah menjadi bait Allah yang kudus, menciptakan keluarga Allah yang lain menjadi bait Allah yang kudus, dan selanjutnya. Begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, terus. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Wah, luar biasa. Di dalam Dia yang tersusun rapi itu menjadi bait Allah. Kita di situ dibangun sebagai tempat Allah diam. Jadi kalau saya bingung kalau ada masalah di gereja yang langsung marah-marah, langsung bertindak bagaimana. Pertanyaannya, ada Tuhan enggak dalam diri orang seperti itu? Inilah yang harus kita lihat. Kan perpecahan itu karena tidak bisa menguasai dirinya. Kenapa nggak bisa menguasai dirinya? Karena nggak ada Tuhan yang bernama Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus dalam diri seseorang, maka poin daripada buaya itu yang ke-9 adalah penguasaan diri. Sehingga kalau masing-masing bisa menguasai diri, tidak mungkin ada perpecahan. Tidak mungkin ada yang saling melemahkan, saling menjelekkan, segala macam. Nggak mungkin. Tadi saya dapat khotbah dari jemaat saya tentang kasih. Nah, kasih itu harus mengampuni segala macam. Iya, betul. Itu nggak bersyarat. Iya, betul. Mengampuni itu nggak pakai syarat. Tapi ingat,
Untuk membuat hidupmu berkualitas, kasihnya harus ada juga di situ cambuk. Ada juga disiplin. Jadi jangan semua disamaratakan, harus mengampuni. Iya, kalau orang bersalah diampuni. Tapi supaya dia berkualitas, ada didikan, ada cambuk. Itu loh Bapak Ibu Saudara. Kadangkala ini dilakukan di gereja, bukan malah bersyukur berterima kasih ketika dicambuk. Justru menganggap ini menjadi sebuah alasan kuat bagi dia untuk meninggalkan gereja itu. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Ya, terus. Ya, mengapa kita harus tertanam di dalam gereja, dalam jemaat lokal? Setiap orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus harus tertanam dalam sebuah jemaat lokal untuk mengalami pertumbuhan rohani. Kolose 3 ayat 10. Aktif dalam kehidupan berjemaat, terlibat dalam pelayanan, dan memberi diri diperlengkapi untuk membangun tubuh Kristus. Efesus 4. Iya, itu loh Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita harus tertanam dari gereja lokal? Ya, supaya setiap orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan dan dari Tuhan Yesus, dikatakan di situ apa? Harus tertanam dalam sebuah jemaat lokal. Harus tertanam. Ya, harus tertanam di gereja lokal. Jadi kalau orang yang mencelak sini, hati-hati, coba cek. Sudahkah kita betul menerima anugerah keselamatan itu? Kecuali ya, saya bilang, kapan kita boleh pindah? Pertama, kita pindah dari gereja lokal itu, yang pertama, ya, pendetanya memiliki pengajaran sesat. Boleh. Yang kedua, pendetanya hidup tidak kudus dalam rumah tangganya. Itu kedua. Nah, yang ketiga, karena kita pindah kerja jauh. Itu hanya itu. Kalau ada masalah lain nggak bisa, saudara. Makanya jangan suka membujuk orang lain. Supaya ada terisi bangku kita bujukin orang lain, nggak boleh. Itu alasan kita bisa pindah. Jadi kalau kita mencelok sana, mencelok sini, atau sekarang ini di Jakarta, mungkin di tempat lain enggak lah. Di Jakarta, pilih gereja aman, gereja mall. Di mall ini hari ini, di mall sana hari ini. Pendetanya si anu di Uber, ke mall manapun di Uber. Dia cinta Tuhan atau cinta pendeta. Jadi cek, kau sekarang bergereja di mana? Kau di gereja itu tertanam enggak? Kalau enggak tertanam hanya cuman eporia, pujiannya bagus, pengkhotbahnya bikin lucu. Saya sih mau bilang jangan jadi gereja semacam itu. Gereja rumah pun yang cuma 2-3 orang jemaatnya, yang penting di situ kau ada kriterianya. Di situ kita dibentuk, dilibatkan, diapain semuanya. Gitu loh. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bertumbuh. Begitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Lanjut. Ini apa nih? Dikatakan nih, selanjutnya ini apa? Ya. Terlibat dalam pelayanan dan memberi diri diperlengkapi untuk membangun tubuh Kristus. Iya, terlibat dalam pelayanan. Coba, gereja di mall, berapa banyak yang dilibatkan dalam pelayanan? Makanya kita ini cuma mengenakan telinga kita. Yang penting telinga saya puas. Habis dari situ ke McDonald. Nih, bukan saya cemburu kepada gereja mall, tapi saya mau menjelaskan. Bertumbuhlah di gereja yang bisa kita diperlengkapi. Kita bisa diperlengkapi untuk melayani. Kalau memang di situ ada, tanya, Pak, di sini ada nggak pembentukan pelayanan? Saya mau dong ikut. Kalau memang di situ ada, mungkin kau menjadi pemimpin komsel di kelompok-kelompok komsel kecil. Ya. Saya mau tanya, kalau ada kita gereja mall, jangan kau terlibat di persekutuan begini. Ada nggak kau terlibat di gerejamu sendiri? Kalau nggak terlibat, berarti kau nggak tertanam di situ. Bisa terlibat di persekutuan ini segala macam. Tapi tidak terlibat di gereja lokal. Maksudnya apa?
Tuhan izinkan kita ada di gereja lokal. Makanya gereja lokal harus punya kemampuan untuk memperlengkapi jemaat-jemaatnya supaya mau melayani Tuhan. Makanya pemuridan yang saya kasih ini Bapak Ibu pakai. Inilah yang saya pakai di gereja ini. Diperlengkapi mereka supaya mereka itu menjadi orang-orang kudus yang melayani Tuhan. Nah, saudara nggak mau begitu? Cuma di gereja lokalmu kau cuma penikmat. Saya mau bilang jangan jadi jemaat penikmat, tapi jemaat yang dinikmati. Dengar ya, jangan menjadi jemaat penikmat, tapi jadi kau jemaat yang dinikmati. Artinya kau bisa melayani, dinikmati orang pelayananmu. Bisa kau berkorban, dinikmati orang korbanmu. Ini kita jadi jemaat-jemaat penikmat, saudara. Ya, terus. Memahami arti gereja. Sesuai tata dasar gereja-gereja Bethel Indonesia GBI, wujud gereja adalah sebagai berikut. Pertama, gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk hidup dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus Anak Allah yang hidup. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 2 Petrus 1 ayat 3. Ya, stop dulu. Di situ dikatakan apa? Sekali lagi dibaca. Saya potong-potong ya, coba. Baca sekali lagi. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk hidup dalam iman. Tunggu. Gereja itu adalah persekutuan yang dipanggil. Orang-orang yang dipanggil. Yang dipanggil Tuhan nih. Jadi kita itu Tuhan yang panggil kita. Artinya kita bagaikan benih ditaruh dalam satu gereja sebagai tanah tempat kita ditanam. Untuk apa? Lanjut. Dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus Anak Allah yang hidup. Iman, pengharapan, dan kasih. Inilah kekuatan gereja yang bertumbuh. Setiap orang di situ punya iman, punya pengharapan, punya kasih. Kalau tiga ini diamalkan oleh setiap jemaat, tidak ada perselisihan. Jadi kalau kita masih suka-suka dalam perselisihan dalam gereja, ini kau belum amalkan. Iman, pengharapan, dan kasih. Itu belum diamalkan itu. Makanya keinginanmu hanya untuk berselisih, pindah, mencelok sana, mencelok sini, bicarain kekurangan pendeta, bicarain kekurangan pelayan. Orang yang suka membicarakan, sorry loh Bapak Ibu, jangan-jangan kau menjadi penonton bola. Penonton bola, itu ributnya yang paling kuat. Tapi ketika dia dimasukkan jadi pemain, saya udah pernah lihat waktu saya nonton bola. Saya pernah diajak abang saya baru-baru di Jakarta, almarhum, suaminya kakak saya ini, diajak ke Senayan, itu pertama sekali. Diajak nonton bola kami, PSSI, nonton bola. Lalu setelah istirahat, itu orang-orang dari luar tuh disuruh masuk ke lapangan, nendang bola. Ada di situ dibikin begini, nendang bola dari jarak 12 langkah itu, tidak ada penjaga gawangnya, disuruh menendang bola, nggak masuk. Tapi ketika dia lihat orang nendang bola nggak masuk ke gawang, dia bilang bego, goblok, tolol. Ini masalahnya Bapak Ibu. Makanya di gereja jangan jadi penonton, tapi jadi pelaku, jadi pemain. Kita harus jadi pemain di gereja. Dalam tanda kutip positif ya. Banyak juga pemain yang nggak beres. Ini pemain artinya pelayan. Ya, harus jadi pelayan yang punya aksi di gereja. Jangan cuma bereaksi. Kita ini seringkali cuma bereaksi tapi nggak beraksi. Jadi kalau gereja punya tiga ini, iman, pengharapan, kasih. Inilah yang disebut, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita masih di bumi, tapi kita sudah mengalami sorga. Tapi di gereja cuma mengalami neraka. Ngurusin masalahnya si penatua inilah, ngurusin masalahnya si diaken inilah, ngurusin masalahnya pelayan WL lah, singer lah. Lu ngapain? Kapan kau ngurusin orang yang belum percaya? Yang kau urusin orang-orang percaya yang tidak benar. Yuk lanjut. Yang kedua, gereja adalah rumah Allah yang hidup
didiami oleh Roh Kudus, dibangun dari batu-batu yang hidup, yaitu orang-orang yang dilahirkan baru oleh Roh Kudus dan firman Allah. Efesus Iya. 2 ayat 22. Jadi kita ini batu-batu hidup yang dilahirkan oleh Roh Kudus lewat siapa? Lewat dari gembala, cari jiwa, dapat jiwa, dimuridkan, lahirkan jemaat. Itu batu-batu hidup. Jadi urusan kita memikirkan jiwa-jiwa. Ini mikirin kolekte lah. Wah, pendetanya makanin kolekte lah. Lihat aja makanya dia gemuk. Enggak gemuk diomongin juga. Dia tuh kurus kering tuh gembala kita tuh. Enggak pakai dasi. Dia tuh enggak ada dasinya tuh. Pendeta miskin. Nah, ini yang kita ributkan. Padahal kita disuruh untuk membangun batu-batu hidup. Ini kekuatan dalam gereja. Saya sudah survei di banyak gereja. Yang pusing selalu itu cuma gembala di gereja itu. Padahal kita adalah warga kerajaan Allah yang memikirkan kerajaan Allah bersama. Ini loh Bapak Ibu. Kita warga kerajaan Allah yang memikirkan kerajaan Allah bersama. Jangan kita timpakan, oh itu urusan gembala. Enggak. Urusan gembala mengambil keputusan. Urusan gembala mengambil keputusan. Ya, lanjut. Ya, berikutnya, gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk hidup dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus Anak Allah yang hidup bersama. Ya, gereja adalah yang tadi masih sama dengan yang pertama. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk hidup dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus Anak Allah yang hidup. Ya, oke, lanjut. Mengapa kita harus tertanam dalam jemaat lokal? Pertama, menjadi murid Kristus. Amanat agung Tuhan Yesus kepada murid-murid dan gerejanya adalah agar setiap orang percaya atas segala bangsa dimuridkan menjadi murid Kristus sejati. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bapak Ibu, kenapa tertanam gereja lokal? Ini cek ya, gereja itu gereja yang memuridkan apa tidak? Gereja itu, kenapa kita tanam situ? Supaya kita jadi murid. Tapi kalau gereja nggak memuridkan, kapan kita jadi murid? Makanya kita langsung jadi guru. Cuma tahu sedikit aja langsung jadi guru, menggurui semuanya. Kalau murid nggak pernah menggurui, selalu menunjukkan keteladanan. Ini loh yang harus perlu dipahami. Jadi cari gereja yang memuridkan saudara. Supaya kita jangan jadi menggurui orang, tapi kita menjadi murid yang membuktikan saya teladan, saya rendah hati, saya lemah lembut. Seperti Yesus, itu saja yang kupinta. Ini menjadi pola pikir daripada jemaat yang bertumbuh di gereja lokal. Pikirannya cuman bagaimana supaya aku seperti Kristus. Bukan memikirkan ini dan itu. Ngurusin orang lain, ngurusin ini, ngurusin itu. Salah. Pikirkan supaya kita seperti Kristus. Ketika kita sudah menjadi seperti Kristus, kita akan turun. Membawa keteladanan kepada orang lain. Di gereja, sedikit keteladanan, banyak jadi guru. Banyak jadi pemberi contoh, tapi nggak jadi teladan. Itulah di gereja, makanya ribut. Ya, lanjut. Agar setiap orang percaya dapat dimuridkan dengan efektif, maka harus tertanam dalam komunitas sel. Ya, begitu. Gereja itu ada urutan-urutannya. Gereja yang disebutkan kita di situ seremonial. Setiap hari Minggu kita beribadah, tepuk tangan, haleluya, puji Tuhan. Nah, di situ kita menunjukkan seremonial. Ya, di situ bukan pemuritan, tapi seremonial, memuji Tuhan, lompat-lompat. Ya, tapi gereja itu membentuk komunitas kecil yang bernama komsel. Di komsel itulah kita dimuridkan. Di komsel kita dimuridkan. Menjadi jiwa-jiwa yang haus, jiwa-jiwa yang punya reaksi beribadah bagaimana. Begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, terus.
Mengapa orang percaya harus tertanam dalam komunitas sel? Pertama, untuk mengalami pertumbuhan rohani, setiap orang percaya harus tertanam dalam jemaat lokal. Iya, untuk mengalami pertumbuhan rohani itu, kita di jemaat lokal yang diturunkan kepada komsel. PKS itu, pemimpin kelompok sel itu punya peranan kuat. Seperti gembala sidang itu, punya peranan kuat. Membentuk rohani daripada yang di bawahnya. Supaya menjadi orang-orang yang punya rohani yang kuat. Itulah yang disebutkan komunitas sel. Oleh karena itu gereja harus mencari pemimpin-pemimpin kelompok sel yang punya visi yang sama dengan gembalanya, punya pemikiran yang sama dengan gembalanya, punya teladan yang sama dengan gembalanya. Sehingga dari gembala turun kepada PKS, PKS turun kepada anggota kelompok selnya. Sehingga ini akan masuk dalam satu gereja, gereja akan meledak dan luar biasa. Ya, lanjut. Yang kedua, ada 4 pertumbuhan rohani yang kita peroleh ketika kita tertanam dalam jemaat lokal. Yang pertama, dari Lukas 8 ayat 1 dan Matius 26 ayat 20, untuk menghidupi gaya hidup Kristus. Ya, jadi menghidupi gaya Kristus, gaya hidup Kristus. Dia lemah lembut, dia rendah hati, dia negor Yudas dengan lemah lembut. Yudas, hanya dengan cara ini engkau menyerahkan anak manusia. Kepada Petrus, dia bilang, Petrus, sebelum ayam 3 kali berkokok, kau sudah menyangkal aku. Ya, betul. Dia hanya dengan kata-kata hikmat, kata-kata yang lembut. Itulah gaya hidup Kristus. Ya, lanjut. Kemudian dari Kisah pasal 2 ayat 41 dan 42, dimuridkan menjadi murid Kristus sejati. Iya, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 41 itu dimuridkan baik. Mereka bersekutu, berdoa bersama, mereka saling peduli, sehingga mereka disukai banyak orang, dan tiap-tiap hari jumlah mereka ditambahkan Tuhan. Karena ada sebuah pertumbuhan kemuritan Kristus yang orang dunia lihat. Loh, kita nggak pernah ketemu begini loh. Kita pulang ke rumah, di rumah kita marah-marah suami, kita di jalan begini segala macam. Tapi komunitas ini beda loh. Ini loh saudara. Sekarang dunia tidak melihat lagi komunitas yang berbeda itu. Atau kelihatan kita berbeda pakai dasi. Mereka enggak. Tapi dunia tidak melihat sebuah komunitas yang berubah. Jangan cuma berbeda Bapak Ibu, tapi harus berubah. Ya. Dulu kita bukan pengkhotbah, sekarang pengkhotbah, itu berbeda. Tapi kalau dulu nggak pengkhotbah, sekarang pengkhotbah, tapi hidupmu tidak berubah, nggak ada gunanya itu di mata Tuhan. Lanjut. Kemudian yang 3, Efesus 2 ayat 19, menjadi anggota keluarga Allah. Iya. Jadi kita di gereja lokal itu menjadi anggota kerajaan Allah. Jadi siapapun yang ada di situ itu anggota kerajaan Allah. Berarti kita harus menghargai dia dengan nilai-nilai iman. Jangan nilai secara jasmani. Ini yang bikin biang ribut. Kita nilai si A dengan cara pandang kita. Nilai dia dalam sebuah kekayaan kerajaan Allah yang bernama iman. Supaya tidak tertimbul perpecahan. Ya, terus. Lalu dari Roma 12 ayat 4 sampai 8, Ibrani 10 ayat 24, berfungsi untuk saling melayani. Iya. Jadi saudara jangan penonton ya. Harus menjadi jemaat yang berfungsi. Saling melayani. Ya, lanjut. Ya. Mengapa mengalami pertumbuhan? Yang kedua, mengalami pertumbuhan rohani. Untuk mengalami pertumbuhan rohani, setiap orang percaya harus tertanam dalam jemaat lokal. Ada 4 pertumbuhan rohani yang kita peroleh ketika kita tertanam dalam jemaat lokal. Pertama, dipersatukan dalam keluarga rohani. Ya, satu. Perhatikan, satu aja. Jadi kalau kita bertumbuh dalam gereja lokal, yang pertama dipersatukan. Jadi kita menyatu dengan berbagai macam karakter. Berarti sebelum kita dibentuk, sebelum kita dipersatukan itu dibentuk dengan pemuritan. Wah, dipersatukanlah di situ. Sehingga kalau ada yang kurang satu dengan yang lain, kita sangat menghargai orang itu.
Jadi tidak langsung tiba-tiba, oh kesal gue lihat dia. Enggak. Kita udah dipersatukan. Coba sekarang, suami istri persatukan. Jangan tiba-tiba asal kurang suami langsung kesal, kurang istri langsung kesal. Tapi mencari solusi bagaimana supaya kekurangan itu bisa diperlengkapi menjadi kebaikan. Ya terus. Dan yang kedua, diperlengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya. Efesus 4 ayat 11 dan 12. Diperlengkapi. Itu enaknya loh. Kalau saudara di gereja lokal, ini berkat rohaninya. Dipersatukan, diperlengkapi, terus. Kemudian dimuridkan untuk memiliki kedewasaan rohani. Ya, tadi kita udah bahas. Dimuridkan, terus. Difungsikan dalam pelayanan yang sesuai dengan kapasitasnya. Haleluya. Difungsikan. Jadi saudara jangan senang di gereja besar yang cuma penikmat. Tapi saudara nggak difungsikan. Sorry. Sekali lagi, bukan iri dengan gereja-gereja besar. Kalau gereja besar itu tidak memungsikan saudara, tanya. Aku mau jadi apa, Pak? Bolehkah aku ikut melayani? Tanya, supaya ikut. Jangan jadi penikmat di gereja. Nanti penyakit gula. Coba kalau kita cuma menikmati. Gula, saudara. Jadi kalau kau diberkati Tuhan, jangan nikmati sendiri berkat itu. Bagi-bagi sama orang lain. Supaya orang lain juga merasa terberkati. Ya terus. Yang ketiga, berfungsi bagi jemaat lokal. Pertama, aktif dalam kehidupan jemaat lokal, mendukung visi dan misi jemaat lokal, menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah dalam jemaat lokal. Ya, udah itu. Itu membuat kita sebenarnya tertanam di gereja lokal. Tapi kalau saudara tertanam di gereja lokal, ibadah hari Minggu saja, datang cuma sekali sebulan. Itu pun datang karena udah dibisuk. Jadi di gereja lokal itu kita datang aktif. Ada komsel kita ikut, ada ini kita ikut. Apa-apa yang bisa kita ikuti. Itu membuat kita semakin bertumbuh dalam iman. Terus. Terlibat dalam pelayanan. Melayani sesuai dengan karunia-Nya, mendukung keuangan jemaat lokal. Ya, melayani sesuai dengan karunia. Dukung keuangan gereja. Jangan dikit kita pikirkan gereja kasih apa sama aku ya. Kau yang kasih sesuatu buat gereja. Tapi saya kan miskin. Tidak. Lihat, kategori 3 orang nih yang saya sampaikan. Pertama, nenek tua. Cuma 2 peser uangnya. Itu hidupnya. Dikasih semua untuk gereja. Dia dukung pekerjaan Tuhan. Lewat seluruh hidupnya. Janda disarpat. Cuma sedikit minyak dibuli-buli, sedikit tepung ditempayang. Diminta oleh pendeta yang bernama Elia. Dikasih tuh. Dia nggak mikirin hidupnya besok. Dan akibatnya dia makan sampai panen berikut nggak habis. Minyak dibuli-buli dan tepung ditempayang. Yang ketiga, nanti baca 2 Korintus pasal yang ke-8, jemaat Makedonia. Mereka itu sangat miskin, tapi didesak rasul-rasul. Kami harus ikut terlibat. Kami harus memberi dengan kapasitas kami, tapi juga akan kami terlibat melebihi kapasitas kami. Luar biasa. Jadi jangan jemaat yang hanya harap-harap. Jadilah jemaat yang menjadi tiga contoh tadi. Janda disarpat, nenek tua yang cuma 2 peser uang, dan jemaat Makedonia yang sangat miskin. Saudara, ada namanya fakir miskin. Dikategorikan 2. Fakir itu adalah orang yang tidak punya rumah, rumahnya di bantaran kali, lalu lantainya dari tanah, dindingnya dari kardus, dan atapnya dari rumbia atau kardus juga. Itulah fakir miskin, nggak punya apa-apa. Lalu kalau dikatakan miskin, punya sedikit harta, memang tidak mencukupi kehidupan makan minumnya. Itulah miskin. Nah sekarang kita ada di mana? Apakah kita ada di fakir atau di miskin? Saya yakin Bapak Ibu Saudara masih bisa makan. Nah, yang orang Makedonia yang sangat miskin, berarti saya kategorikan dia fakir miskin. Masih mau punya desakan kepada para rasul, supaya mereka itu bisa membantu pekerjaan Tuhan. Makanya terjadi sebuah ledakan berkat, Bapak Ibu. Ini saya tidak mau menyatakan diri sombong. Inilah yang saya pakai dalam diri saya.
Dari semenjak saya miskin, susahnya setengah mati, saya berjuang untuk memberkati banyak orang. Makanya kalau saya, jangan lihat Pendeta Yohanes sekarang, tapi lihat 20 tahun yang lalu, bagaimana kehidupannya. Sulitnya setengah mati. Tapi dalam kesulitan pun, kadang-kala saya bareng dengan abang saya bantuin dia bawa mobil, pulang dikasih 30.000. Nggak nyampe ke rumah, ada satpam minta, ada orang minta, saya kasih. Pulang ke rumah nggak dapat apa-apa. Makanya saya lihat bagaimana Tuhan memberkati kami. Membuka jalan yang saya tidak bisa pernah pikirkan. Ini luar biasa. Ya, jadi jangan merasa punya karakteristik miskin. Belajar melepas. Ingat, Bapak Ibu mungkin tahu kan padi kan? Padi, sebutir padi, genggam terus saudara, genggam terus. Itu tidak pernah menghasilkan apa-apa. Tapi sebutir padi, kau lepaskan ke tanah, dia akan tumbuh. 5-6 bulan kemudian akan tumbuh dia. Dan akhirnya menghasilkan satu tandan. Coba hitung satu tandan itu atau satu biur itu di kampung kami dikatakan. Itu dari satu bisa 300 butir, Pak. Ini yang harus perlu dipahami. Ya, terus. Memberi diri dibentuk untuk menguatkan jemaat lokal. Ya. Jadi kita tertanam di gereja lokal itu, memberi diri kita supaya kita bisa juga menguatkan jemaat lokal. Bukan membuat huru hara. Terus. Ya, itu memberi diri dibentuk untuk menguatkan jemaat lokal. Pertama, taat dan tunduk kepada pemimpin jemaat lokal. Ibrani 13 ayat 17. Ya, taat kepada pimpinan gereja. Pemimpin gereja itu ada gembalanya, pendeta, ada penatuanya, ada mungkin pemimpin kelompok sel. Belajar taat. Tadi kan sudah bilang, saat kau taat di situ, tunduk di situ, berbahagia pemimpinmu, tersenyum pemimpinmu. Akhirnya kau menjadi orang yang dapat berkat 100 kali lipat. Luar biasa loh Bapak Ibu. Oh, ngapain gue tunduk sama dia? Emang dia siapa? Makanya kau kehilangan berkat. Nggak usah urusin dia siapa. Yang kau lakukan ketaatan. Ya, lanjut. Yang kedua, mempraktekkan nilai-nilai jemaat lokal, Filipi 2 ayat 5 dan sampai 16. Ya, mempraktekkan nilai-nilai jemaat lokal. Ya, coba apa itu nilai-nilai jemaat lokal itu? Coba dibaca. Filip. Ya, mementingkan orang lain lebih penting, itu kali ya. Coba. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 16 demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba Ya, dan menjadi sama dengan manusia. Ya, itu baca nanti terus di rumah saja. Artinya gini, kenapa terjadi percecokan? Kau nggak pernah mengosongkan diri sama Yesus. Ya, pindah kau dari mana, kau bawa ember yang berisi dari tempat lain. Makanya kau nggak bisa dibilangin di gereja lokal. Kalau kau pindah dari tempat lain, masuk ke gereja lokal, tuang embermu, buang di tengah jalan. Supaya kau dapat bawa ember kosong, sehingga kau dapat pengajaran baru dari situ. Untuk kau bertumbuh di gereja lokal itu. Makanya kalau pindah itu, pikir ya. Pikir kalau pindah. Pindah itu harus karena jauh. Udah nggak bisa dijangkau. Pendetanya rusak yang tadi saya bilang tadi. Kalau memang harus terpaksa pindah, karena nggak bisa lagi dielak, belajar menuang ember rohanimu, tuang. Supaya mendapat makanan rohani yang baru dari pemimpin gerejamu. Kalau nggak gini, nanti kalau sampai di gereja itu, udah mulai berbaur, gini. Di gereja bilang begini, oh di gereja kami nggak begini. Di gereja kami lebih bagus. Kenapa kau pindah ke sini kalau di gerejamu lebih bagus? Nggak perlu pindah dong. Jadi kalau kita mau pindah di satu gereja, terima dari situ. Kalaupun ada nilai baik dari gereja kita, lakukan tanpa mulut, supaya orang lain menilai kita. Lanjut.
Iya, kita masuk dalam sharing dengan singkat, diskusi kelompok. Pertanyaan pertama, apakah saudara sudah tertanam dan melayani di jemaat lokal? Yang kedua, apa komitmen saudara untuk mendukung pelayanan jemaat lokal? Oke, itu nanti Kita itu masuk dalam diskusi. itu dipegang aja untuk sharing di rumah sendiri atau di komunitas Bapak Ibu, pola-pola itu. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan atau ada diskusi lain, silakan saya berikan waktu kepada Bapak Ibu. Ya, dipersilakan Bapak Ibu untuk mungkin ada pertanyaan atau ada sharing tambahan. Dipersilakan karena di sini hamba-hamba Tuhan ya, pemimpin-pemimpin jemaat. Dipersilakan. Bapak Ibu, saya mau sampaikan, ya mungkin agak kaget karena keras yang saya sampaikan, tapi itulah sebenarnya kemurnian dalam kehidupan kita bergereja. Kita pergunakan waktu ini sebaik mungkin sampai dengan jam 6.30. Dipersilakan. Saya Bu, Kan boleh? siapa Bu Norma? Ya. Ya. Pertanyaannya singkat Bu, biar cukup. Shalom Pak Pendeta dan Ya. kita semua. Saya ingin sharing sekaligus bertanya begini. Saya baru beberapa bulan pindah di jemaat yang di sini ya, gerejanya memang gereja besar ya, kalau kita bilang Gemim di Manado, karena basically memang saya dari keluarga Gemim, dan di Jakarta memang waktu itu saya di Duta Injil. Setelah pindah di sini, saya masuk di gereja Gemim, tapi sebelum dan saya sudah lapor pendeta, saya sudah mulai aktif di kolom, dan karena sini kebetulan banyak sekali kegiatan gereja gitu. Dan ya seperti yang dibilang tadi, apa komitmen kita pada saat kita ada di gereja yang ada yang di tempat yang baru dan kita sudah mulai aktif dari segi layanan, mulai hadir di kolom, di komsel-komsel seperti itu, dan di sana juga banyak sekali harus memberikan sumbangan dana dan lain-lain sebagainya. Ya puji Tuhan, kami diberkati juga di jemaat ini. Dan sebelum saya pindah di sini, kebetulan saya punya tetangga di seberang yang yang Katolik, tapi dia benar-benar, ibu ini dekat sekali dengan kami, banyak membantu kami, dan bahkan saya harus ke kelurahan, saya minta tolong dia, berteman dengan dia, dan masih sama-sama seumuran. Ternyata mungkin ada yang sama-sama jemaat komsel, tiba-tiba dia datang ke saya, dia mulai, aduh ibu, kok ibu ibu berteman dengan dia begini. Dia menceritakan panjang lebar, ya mungkin dia punya kesalahan yang lalu, dan dia ceritakan kepada saya. Saya cuma bilang, oh iya, terima kasih Oma sudah menceritakannya, terima kasih, saya hanya gitu. Ya tapi kan Bu nggak boleh begini, apalagi ibu begini. Ya terus yang saya bilang, aduh Tuhan, saya harus berbuat apa, padahal mungkin dia ingin supaya saya tidak boleh bergaul dengan dia lagi, padahal jujur banyak sekali dia membantu saya, bantu bersihin tanaman, baru kalau ada acara dia bantu masak, dan benar walaupun saya bukan segereja dengan dia, itu yang ingin saya katakan, apa yang harus saya bagaimana ke depannya, apakah saya harus jaga jarak dengan orang itu karena saya terlibat di komsel yang tempat saya. Itu saja Bapak. Terima kasih. Ya, pertanyaannya, siapa yang ingin membuat ibu jauh dari dia? Mungkin jemaat sekomsel saya, dia bilang, aduh ibu, kenapa harus ibu berteman dengan dia? Ibu kan begini, gitu. Oh ya, jadi mungkin yang saya tangkap adalah mungkin orang ini
yang teman-teman ibu siapa tahu mengetahui tentang karakteristik kehidupan dari ibu ini. Bisa saja. Iya. Yang kedua, ya, yang harus saya sampaikan, ibu bisa melihat jangan dari apa yang menjadi isi yang diceritakan itu. Ibu terus berjalan, siapa tahu memang dia orang yang kurang, orang yang punya karakter yang buruk, tapi dengan kehadiran ibu dia bisa mengubah dan merombak pola hidupnya. Itu jauh lebih penting. Yang penting apa mungkin nilai-nilai yang sudah ibu dengar dari orang lain itu terus pelajari tapi jangan dicurigain. Lalu terus berikan makna kehidupan buat dia supaya dari kehidupan ibu dia transfer. Ingat loh, kita ini adalah bagaikan ATM yang mentransferkan kehidupan kepada orang di sekitar kita. Jadi kalau kau buruk, hati-hati bergaul dengan orang juga. Bisa kau transferkan perbuatan burukmu kepada orang itu jadi buruk. Jadi, jadilah kita mesin ATM yang mentransferkan kehidupan Kristus kepada setiap orang. Jadi, menurut saya, ibu waspada tapi jangan meninggalkan ibu itu. Dan berdoa kepada Tuhan, kalau memang ini orang yang jahat, contohnya begitu. Kalau ini orang yang jahat, orang yang ini, Tuhan, kau yang akan mengatur bagaimana hubungan saya dengan dia. Tapi kalau memang dia menjadi sarana untuk saya menjadi teladan buat dia, ubahkan dia, supaya dia menjadi seperti Kristus. Udah begitu, ya? Amin. Oke. Ya, terima kasih Bu Norma. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Ya, Ibu Maria silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah, yang telah mengoreksi kita sebagai gembala maupun jemaat yang kita gembalakan. Yang saya mau tanyakan di sini, apakah itu termasuk memuridkan? Kalau kita sebagai guru sekolah minggu, kita sudah mulai mendidik, yaitu anak-anak sekolah minggu kita dari usia dini sampai besar, dan mereka pergi ke sekolah Alkitab, mengikuti perkuliahan. Ya itu. Oke. Dan yang kedua, mungkin saya ada beberapa pertanyaan karena ini pas ada mau kerja bakti di gereja, yaitu mau roba pastori. Jadi mungkin saya bertanya, pertanyaan kedua, apakah hanya orang bisa dikatakan melakukan firman Tuhan yang berkhotbah, atau apakah ada juga pengertian dari yang melakukan firman itu selain orang yang berkhotbah, atau mungkin yaitu dia memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu. Nah, yang ketiga, apa perbedaan orang bersaksi yang efisien atau efektif dengan bercerita? Yang keempat, apakah boleh pada saat doa di gereja untuk mengawali ibadah itu sudah bisa didoakan orang sakit? Demikian. Oke, saya jawab satu persatu. Nanti kalau ada kelewat, Ibu kasih tahu ya, mana yang belum ya. Ya. Yang pertama, saya akan mencoba menjawab memuridkan itu. Saya harus angkat jempol dan puji Tuhan kepada Ibu, karena Ibu sudah membentuk anak-anak itu sampai ke sekolah Alkitab, dimulai dari sekolah minggu. Ingat Bapak Ibu Saudara, ini termasuk kita orang tua ya. Memuridkan anak itu dimulai dari janin di kandungan. Jadi waktu dia janin di kandungan, kita muridkan dia dengan membacakan ayat-ayat firman Tuhan kepada dia, dan meletakkan tangan, tumpang tangan suami istri kepada janin itu, dan kita mau bilang, Tuhan berkati anak ini. Nah ingat loh saudara, sekarang baru habis itu, setelah umur 0 tahun sampai 4 tahun, saudara, ini adalah merupakan tugas kita, membacakan firman lagi kepada dia, mendoakan dia, letakkan tangan buat dia, untuk merombak kehidupannya. Dan jangan jadikan handphone untuk menggembalakan anakmu. Ini bahaya. Umur 4 tahun itu, dikit-dikit nangis kau kasih handphone, dikit-dikit nangis kau kasih handphone. Makanya suara handphone lebih dikenal oleh anakmu daripada suaramu. Itu nggak boleh. Ya, walaupun mungkin superbook lah, apalah, jangan. Harus suaramu yang lebih banyak didengar, suara bapaknya lebih banyak didengar. Jangan juga suara pembantu. Kau datang dari kantor, nggak tahu, nggak dikenal anakmu, suaramu.
Tapi kalau pembantu datang langsung dikenal. Harus. Jadi waktu sedikit di rumah, bikin waktu yang berkualitas, bertemu dengan anak, mendoakan dia, bercerita tentang hal-hal yang rohani kepada dia. Umur 4 tahun sampai 9 tahun, ini buku kosong yang perlu ditulis oleh kehidupan. Maka disinilah kita membentuk. Di situ perlu rotan. Ada perlu rotan, mendisiplinkan dia. Supaya bagus, supaya mantap. Lalu umur 10 tahun ke sana, sudah nggak bisa kau bentuk dia. Itu akan bikin susah. Jadi oleh karena itu, kita harus memuridkan orang anak itu dari sedini mungkin. Terima kasih buat guru-guru sekolah minggu yang sudah berperan aktif memuridkan anak-anak kita. Hargai juga guru-guru sekolah minggu. Jangan disepelekan guru sekolah minggu. Mereka banyak berbuat buat anak-anak kita. Anakmu jadi dokter, jadi profesor, karena pernah dia dididik oleh anak-anak dari guru-guru sekolah minggu. Tapi berapa banyak orang mengingat guru sekolah minggu? Guru sekolah minggu punya peranan hebat di gereja. Gereja harus memikirkan guru-guru sekolah minggu. Begitu. Yang kedua, bagaimana firman Tuhan yang melakukan itu akan masih pengkhotbah atau siapa? Firman Tuhan yang dikhotbahkan, saya harus mengkhotbahkan firman Tuhan yang saya sudah lakukan. Jangan untuk saya lakukan. Tapi saya khotbahkan untuk dilakukan jemaat. Kalau sudah saya lakukan. Itu namanya pengkhotbah. Ya. Jadi pengkhotbah itu dia mengkhotbahkan apa yang dilakukan. Untuk jemaat supaya dilakukan. Sehingga antara jemaat dan pengkhotbah di dalam perjalanan kehidupan kerohanian akan bertumbuh bersama. Di pengkhotbah akan memberikan teladan yang dikhotbahkan itu sudah dilakukan. Yang dikhotbahi akan melihat pendetanya berkhotbah sesuai dengan apa yang dilakukan. Begitu. Jadi jangan seperti yang pernah saya ceritakan, seorang pendeta, dia punya anak, suatu kali hari Minggu, dia ajak anaknya ke gereja, dengar khotbah, khotbahnya bilang, kalau punya 2 baju kasih 1, kalau punya ini kasih, pokoknya kasihlah, kasih. Nah tiba-tiba minggu berikutnya si pendeta ini nggak bawa anak itu, tinggal di rumah. Pas dia di rumah ada orang tukang minta-minta. Si anak ini dengar khotbah bapaknya dilakukan. Oh dia pikir yang terbaik di sini adalah jas bapak saya. Dia kasih jas bapaknya. Oh yang terbaik di sini adalah jus bapaknya, suka minum jus bapaknya. Dia kasih jus bapaknya. Pulang-pulang bapaknya langsung ke kulkas ambil jus, mau minum. Jusnya udah nggak ada. Dibuka lemarinya, jasnya sudah nggak ada. Nah, ditanya anaknya, nak, jas papa mana, jus papa mana? Waduh, puji Tuhan Pak. Ini anakmu melakukan firman Tuhan yang bapak khotbahkan. Apa itu? Tadi ada peminta-minta. Dia minta, ya bapak bilang kan mana yang terbaik. Di rumah ini baju yang terbaik, baju papa. Di rumah ini minuman yang terbaik, minumannya papa. Udah saya kasih yang terbaik buat dia. Senang dia Pak, bangga. Dia ketawa-ketawa. Dia bilang, aduh nak. Itu kan khotbah bukan untuk kita, untuk jemaat. Pendeta yang tidak berbobot yang begini. Ya, itu. Udah 2 yang ketiga. Yang ketiga apa tadi Bu? Saya lupa. Perbedaan antara bersaksi dan bercerita. Bersaksi memberitakan sesuatu kabar baik yang ada dalam dirinya. Bercerita bisa mengurangi dan bisa menambah. Membuat orang susah. Tapi bersaksi, orang lihat kesaksianmu benar ada padamu. Itulah Injil yang terbuka. Demikian. Yang keempat? Saya tambah Pak, karena biasa kalau dalam satu jemaat ada waktu diberikan untuk bersaksi, tetapi dia menceritakan. Jadi seolah-olah itu jalan ceritanya akhirnya bisa mengurangi waktu untuk orang lain bersaksi. Kalau sudah 2 ke 3 orang sampai 4 orang, makanya biasa yaitu waktunya untuk firman Tuhan itu sedikit. Jadi itu yang kira-kira apa yang mungkin kita harus tempuh supaya yaitu bisa tidak terjadi, yaitu kalau dia bersaksi mungkin dia mengemukakan hal-hal yang apa-apa saja, tetapi terkadang-kala dicampur dengan
macam model bersaksi apa Ya. bercerita. Jadi gini, kalau udah bercerita, aduh, gini Bapak Ibu, begini, suami saya begini, ekonomi saya begini. Ini jangan didengar di situ, langsung diberikan warning, Bu, nanti di kantor kanseling saja ya, datang di kantor kanseling. Jadi jangan sampai kita dengarkan cerita itu di situ, tapi harus kita dengarkan dia di kantor kanseling supaya kita bisa selesaikan masalahnya. Jadi kalau kesaksian itu adalah membangun supaya kita kuat. Oh, kemarin saya ada dalam kondisi di mobil, supirnya begini begitu, saya berdoa, tiba-tiba nabrak mobil itu. Semua orang yang dalam luka, tapi saya terlempar, tapi sedikit pun nggak luka. Itulah kesaksian. Itulah kesaksian. Ya. Jadi kalau menceritakan ke masalah-masalah di situ, itu tidak saya bersaksi. Itu harus di ruang kanseling. Begitu ya. Begitu, Bu. Ya. Dan selanjutnya yaitu apakah waktu kita berdoa atau mengawali ibadah di gereja dan yang ditunjuk berdoa itu apakah itu sudah bisa dimasukkan orang sakit didoakan? Iya. Dan ini baru. Iya, inilah makanya perlu pemuritan. Jadi ingat, kalau doa makan saja. Ya, betul. Berkati makanan ini menjadi kuat baru bagi tubuh kami. Berkati yang menyediakan. Di sini nggak usah didoakan. Berkati Tuhan, pendeta-pendeta yang tidak dapat makan di lembah-lembah, di gunung-gunung, di bukit-bukit, di angkasa pura, segala macam. Nggak usah doain itu. Itu doa siapamu di rumah. Sampai ke Lubuk Lembet. Sampai Kambu. Gara-gara panjangnya doamu. Tapi dia cuma mendoakan begitu supaya orang dengar. Tapi dia pulang dari situ. Dia ketemu dengan orang miskin. Tapi nggak berbuat apa-apa. Apa artinya doamu? Ya kan? Jadi dibuat sebuah tatanan doa. Kalau doa pembukaan ya doa pembukaan. Berkati kami semua, berkati tim pemuji, berkati pemusik, urapi kami semua dan berikan kami konsentrasi, jauhkan roh-roh jahat dari kami, berpikiran yang tidak benar. Tuhan tolong kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nanti pada waktu doa syafaat, baru di situ mungkin ada pendeta mungkin yang ada tantangan doa yang sakit, doa yang lemah, gitu. Jadi ada aturan main ya Bu ya. Makasih. Ya. Ini Pak, saya mau tanya lagi, apakah yang tadi saya katakan memuridkan itu termasuk yaitu buah yang kita sudah berikan kepada Tuhan? Gimana? Buah. Ya, yang tadi kita yang sudah memuridkan anak sekolah minggu kita sudah pergi sekolah Alkitab, yaitu apakah itu sudah termasuk buah yang kita sudah berbuah Yes. untuk Tuhan? Itu buahmu Bu. Sampai kau bisa buat dia ke sekolah Alkitab, itu buahmu. Upahmu besar di surga. Saya berterima kasih juga karena anak murid saya yaitu dia sudah jadi ketua PPD dan sudah melantik, dan dia juga yang melantik saya sebagai gembala. Itu menjadi satu buah. Ya. Itu Luar biasa. Terima kasih. Ya, dahsyat. Ya, silakan. Ada lagi? Lanjutkan, ada lagi yang mau bertanya? Ibu Monik mau bertanya? Tetapi Ibu Monik baru masuk, belum baca. Bang Jaki. Ya. Sedikit. Ada lagi yang mau bertanya, dipersilakan. Sedikit, Bu. Ya, 1 menit. Ya, silakan Ibu Teti. Pak Pendeta, Ya. bagaimana ya kalau satu pekerja ataupun jemaat berpindah karena pendapatnya atau usulnya begitu tidak pernah ditanggapi karena pemimpin. Ya, kurang puas ya. Ya. Bagaimana begitu, Kalau Pak? ada pengerja, ada mungkin orang penting di gereja berpindah karena pendapatnya tidak diterima, suruh aja dia pindah. Lebih cepat, lebih bagus. Buka gereja sekalian. Lebih bagus dia pindah. Kenapa? Kenapa begitu? Ya, orang punya memberikan pendapat, hakmu. Tapi tunggu, sabar. Kalau pendapatmu nggak diterima,
ya udah. Yang penting pendapat sudah dijalankan. Jangan memberi pendapat, pendapat itu harus dikerjakan. Tidak harus begitu. Bukan berarti pendapatmu nggak berkualitas. Kemungkinan pendapatmu itu belum saatnya hari ini dikerjakan. Makanya ditunda dulu, ditolak dulu. Tapi mungkin tahun depan, 3 tahun depan, pendapatmu itu sudah relevan. Bisa dikerjakan. Kan banyak orang, dulu kan ini pendapat saya. Tapi dulu nggak diterima. Sekarang dikerjakan juga. Karena dulu belum pas, belum bisa. Baru tahun depan atau 5 tahun yang akan datang baru bisa dipakai itu. Begitu loh Bu. Jadi kalau ada yang mau begitu-begituan, ya pindah aja. Tapi bilang, pindah kepada gereja yang pendetanya adalah Yesus. Ya. Jadi kalau bukan Yesus pendetanya, ya tetap aja bermasalah itu. Iya. Ya. Marah, Pak. Mudah ngambek masih anak-anak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ibu Tetis Tumorang gimana? Kok nggak pernah lagi datang dalam sahabat mujizat? Pak, banyak kegiatan Bapak. Oh iya. Kalau ada di Oke. Kalau di luar HP-nya nggak bisa. Ya, sip. Ya, tapi gimana kepala udah gimana? Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi kalau ada orang-orang sakit, orang-orang yang ini ikut sahabat mujizat jam 10 setiap hari, Senin sampai Jumat. Senin sampai Sabtu. Ada sahabat mujizat. Khusus doakan orang sakit. Orang sakit itu ada terbagi beberapa. Sakit jasmani, sakit rohani. Sakit keuangan, sakit juga macam-macam. Udah bawa ke ibadah sahabat mujizat. Oke, gitu. Silakan. Terima kasih Bu Teti. Satu orang lagi habis itu kita akan nanti langsung ditutup dengan doa penutup oleh Bapak Pendeta Yohanes. Ada lagi kah? Sahabat mujizat, ada Zoom nggak Pak? Ya, Zoom itu Bu, Zoom. Jam 10 pagi. Zoom. Ada saya kirim ke ini kok. Ke kita punya grup JPM saya kirimin kok. Ya. Oh ya, oke. Jadi artinya saya tidak merebut-rebut jiwa. Siapa yang punya masalah, penyakit, ayo datang, kan jamnya beda kan? Jamnya beda. Ya. Ini sahabat mujizat. Oke. Apakah masih ada? Kalau masih ada, dipersilakan satu orang lagi. Memang waktunya sudah lewat, tapi kalau masih ada silakan satu orang, kemudian nanti ditutup oleh hambanya. Ya. Nanti kita minta Pak John Anwar yang berdoa ya. Ya jangan saya terus, Pak John Anwar yang berdoa. Tapi sekaligus, siapa tahu ada statement-statement Pak Anwar ini, John Anwar. Ya. Dipersilakan Pak John Anwar, ada yang mau disampaikan sebelum masuk dalam doa? Saya cuma mengucapkan terima kasih masukan-masukan, soalnya seperti itu gembala itu tong sampah. Tapi saya hari ini dikuatkan karena tong sampah saya isinya sudah tidak ada. Jadi saya belajar untuk senantiasa Tuhan membersihkan, menguduskan. Saya percaya kuasa-Nya dahsyat. Amin. Pak Ombing. Tong sampah juga berguna Pak. Oh, Ya. Dan sangat berguna. Kalau nggak ada tong sampah di rumah, saya nggak tahu rumah jadi apa. Ya. Jadi gembala jadi tong sampah. Ya, oke, terima kasih ada masukan dari Pak John Anwar. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih untuk hambanya Pak Pendeta Yohanes Siombing, yang adalah juga adik saya, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan mengajarkan kepada kita bagaimana bertumbuh di dalam jemaat lokal, di dalam gereja lokal. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selanjutnya kita akan tutup acara kita pada pagi hari ini, yang akan ditutup dengan doa berkat, doa Bapa kami, doa syafaat dan doa Bapa kami serta doa penutup oleh Bapak Pendeta John Anwar. Silakan. Mari kita satukan hati kita. Kita yakin dengan iman kita bahwa Yesus dapat mengubah segala sesuatu menjadi indah. Mari kita angkat doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita dan kita percaya Tuhan yang di surga melimpahkan berkat-berkat-Nya untuk kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami percaya kemurahan Bapa di surga, lewat Roh Kudus, lewat Yesus Putra-Nya yang tunggal, yang sudah berkorban untuk kita, sehingga persekutuan di dalam Roh senantiasa ada di dalam kehidupan kami, terutama di dalam detak jantung kami. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi Bapak si Hombing, biarlah kasih dan kemurahan-Mu. Engkau memakai dia lebih, sehingga banyak orang yang datang kepadamu, memuji, mempermuliakan nama. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Kasih Bapa, Terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Ya, Bapak Ibu, ini video ini kan ini ya direkam nih. Saya akan kirim nanti, di bawahnya ada link Sahabat Mujizat ya. Di bawahnya ada link Sahabat Mujizat. Jadi rekaman ini akan saya kirim kepada Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Johannes. Terima kasih firman yang luar biasa, the best.